Halo guys, selamat datang di Movie Break Universe. Dalam channel ini, kita akan bahas terkait review, breakdown, trailer, dan juga easter egg dari film. Sebelumnya, terima kasih bagi kalian sudah menonton video pertama ini, serta sudah like dan subscribe channel ini. Jika ada saran, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar demi meningkatkan kualitas channel ini. Anyway, ini dia beberapa easter egg dalam trailer Shang-Chi dan potensial alur cerita dari film ini. Sedikit sejarah, Shang-Chi sendiri merupakan karakter Marvel yang ditulis oleh Steve Englehart dan Jim Starlin di tahun 1973. Karena pada saat itu film bertema kungfu sedang booming, terutama dengan rilisnya Enter the Dragon. Shang-Chi merupakan anak dari Fu Manchu. Namun, karena Disney kehilangan lisensi dari Fu Manchu di tahun 1983, Disney akhirnya mengadaptasi ulang cerita dari film ini dan menjadikan Wen Wu sebagai ayah dari Shang-Chi atau disebut The Mandarin. Yang asli, bukan yang ini. Kita akan bahasnya nanti. Di komik, Shang-Chi dilatih sangat keras oleh ayahnya agar bisa mendampinginya untuk memimpin Ten Rings. Namun akhirnya Shang-Chi melawan setelah mengetahui bahwa ayahnya memiliki maksud yang jahat. Adegan pertama dalam trailer menunjukkan Shang-Chi kembali mengunjungi tempat dan papan kayu yang ia gunakan untuk berlatih saat masa kecil bersama ayahnya, yang sepertinya merupakan House of the Deadly Hand, yang dalam komik merupakan markas dari Fu Manchu dan tempat pelatihan Shang-Chi untuk dilatih untuk menjadi The Living Weapon. Selain ayahnya, terdapat karakter bernama Death Dealer dengan nama asli Li Qinglin. Di dalam komik, Death Dealer merupakan mantan dari MI6 yang dikeluarkan karena metodenya yang brutal sehingga akhirnya bekerja di bawah Mandarin. Selain itu, di adegan ini terdapat gambar dari tubuh manusia yang menunjukkan pressure point agar Shang-Chi dapat membidik titik terlemah dari musuh-musuhnya. Adegan selanjutnya menunjukkan hidup sederhana dari Shang-Chi yang sepertinya tinggal di sebuah garasi, jauh dari gaya hidupnya saat masih ikut dengan ayahnya. Di dalam ruangan Shang-Chi juga terdapat poster film kungfu bertema komedi Kung Fu Hustle. Di dialog dalam trailer, Wen Wu sepertinya memberikan waktu selama 10 tahun kepada Shang-Chi untuk menjalani hidup seperti orang biasa, di mana Shang-Chi bekerja sebagai valet bersama sahabatnya Katie yang diperankan oleh Awkwafina. Lagu yang mereka nyanyikan saat sedang karaoke merupakan potongan lirik dari A Whole New World. Selain itu, muncul teman Shang-Chi lainnya bernama John yang diperankan oleh aktor Ronnie Cheng. Adegan selanjutnya menunjukkan Shang-Chi bersama ayahnya di sebuah tempat judi, di mana dalam adegan ini penggambaran Ten Rings di film lebih seperti gelang, 5 untuk masing-masing tangan, atau cincin tersebut untuk ukuran makhluk yang lebih besar. Kita akan bahasnya nanti. Kemudian dalam adegan tersebut terlihat Wen Wu mampu membelah meja dengan kekuatan cincinnya. Dalam komik, tiap cincin memiliki kekuatannya masing-masing, seperti Ice Blast untuk membekukan, Electro Blast untuk menghasilkan listrik, Flame Blast untuk memanaskan molekul di sekitarnya, dan lainnya. Di mana di adegan lain, dalam trailer, ditunjukkan bahwa cincin tersebut dapat mengontrol air. Di adegan selanjutnya menunjukkan pelatihan Shang-Chi yang semakin berat seiring ia dewasa, dan diajarkan untuk memfokuskan Chi-nya agar Shang-Chi tidak merasakan sakit saat diserang oleh musuh-musuhnya. Atau seperti kata Wen Wu dalam trailer, kemudian kita ditunjukkan oleh Shang-Chi bersama teman-temannya datang ke sebuah tempat untuk menonton kompetisi bela diri, yang jika dilihat di bagian belakang terlihat gambar seperti bendera Madripoor. Namun sekilas juga sangat mirip dengan perisai Captain America. Dan juga terdapat gambar naga yang nanti kita akan bahas. Adegan selanjutnya menunjukkan salah satu anak buah dari The Mandarin bernama Razor Fist. That's a made-up name. Dalam komik terdapat 3 orang yang memegang nama Razor Fist, yang merupakan pembunuh bayaran yang bekerja untuk Mandarin, yang sepertinya dalam film ini Razor Fist berhasil membawa Shang-Chi kembali ke Mandarin. Dalam adegan Shang-Chi masih berlatih, terlihat juga ia menggunakan kalung berwarna hijau yang sepertinya peninggalan dari ibunya. Kalung yang sama juga terlihat di leher Xialing, adik dari Shang-Chi, di mana sepertinya kalung tersebut diberikan kepada mereka sebagai simbol bahwa mereka merupakan tangan kanan dari The Mandarin. Dan sepertinya Xialing memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dari Shang-Chi, yang sepertinya merasa tersaingi untuk menjadi pendamping dari ayahnya. Namun dari leak cerita yang ada menunjukkan bahwa sepertinya Xialing akan membantu kakaknya untuk menghentikan Ten Rings. Bicara soal Ten Rings, organisasi ini sebenarnya sudah muncul di beberapa film Marvel sebelumnya. Di Iron Man 3, di mana Aldrich Killian mempekerjakan Trevor Slattery untuk berperan sebagai Mandarin, pemimpin organisasi yang ia kira fiksi. Kemudian dilanjutkan dalam film pendek bernama All Hail to the King, menunjukkan Trevor dibebaskan dari penjara oleh agen Mandarin bernama Norris, dan ternyata Mandarin benar-benar ada. Selain itu, beberapa referensi dari Ten Rings juga muncul di Iron Man 1 saat Tony Stark ditangkap oleh sekelompok teroris yang dipimpin oleh Raza yang memiliki bendera dengan logo Ten Rings. Kemudian Iron Man 2 yang sudah dikonfirmasikan bahwa agen yang memberikan Ivan Van Gogh tiket adalah agen Ten Rings. Dan salah satu pembeli dari Pym Particle di film Ant-Man yang memiliki tato Ten Ring di lehernya, di mana sepertinya Ten Rings berusaha mengumpulkan persenjataan canggih sebanyak mungkin dan menjaga kerahasiaannya sebagai organisasi kriminal. Di adegan selanjutnya, Katie serta Shang-Chi dibawa ke markas Mandarin bersama Razor Fist dan Xialing. Di sini kita melihat bahwa The Mandarin memperkuat markasnya dengan banyak pasukan, menara komunikasi, mobil baja, dan artileri anti pesawat. Dalam adegan trailer terdengar dialog bahwa Mandarin ingin Shang-Chi untuk mendampinginya memimpin Ten Rings. Kita juga ditunjukkan penampilan berbeda dari The Mandarin yang sepertinya merupakan flashback dari pertempuran kuno yang sama.
di mana Mandarin bersama pasukannya berhasil menerobos benteng musuhnya menggunakan cincin tersebut. Di mana jika dilihat, terlihat cincin The Mandarin menyala berwarna ungu. Dalam adegan selanjutnya dapat terlihat lebih detail warna dari Ten Rings ketika aktif, di mana setiap cincin tersebut memiliki tulisan atau mantra tersendiri. Sehingga sepertinya Wenwu tidak hanya mendapat kekuatan dari cincin tersebut, melainkan memberikan umur yang panjang atau bahkan keabadian. Adegan lain dalam trailer yang sepertinya tempat makan dari ibu Shang-Chi, Wenwu menunjukkan sedikit kekuatan dari Ten Rings tersebut. Di mana jika dilihat dari ekspresi Xiangling dan Shang-Chi, terlihat seperti mereka baru pertama kali melihat kekuatan Ten Rings. Selain itu, dalam adegan pertempuran terdapat dua hewan besar seperti singa, yang sepertinya merupakan hewan mitologi dari kepercayaan Buddha bernama Fudok, yang dipercaya sebagai penjaga tempat suci. Dalam adegan pertempuran juga menunjukkan beberapa pasukan dengan tongkat dan busur panah bercahaya yang sepertinya merupakan Five Weapon Society, melawan yang terlihat seperti naga. Mungkin alur cerita dari Shang-Chi and the Ten Rings bakal menunjukkan salah satu Marvel villain bernama Fin Fang Foom. Dalam komik, Fin Fang Foom merupakan alien berbentuk naga dari planet Makluvor, di mana cincin tersebut datang dengan pesawat yang sama yang bawa Fin Fang Foom ke bumi bernama Axon Card yang jatuh di Valley of Spirit yang kemudian ditemukan oleh The Mandarin. Sepertinya tujuan dari The Mandarin di film ini agar ia bisa membangkitkan Fin Fang Foom dan mengontrolnya untuk menguasai dunia. Adegan lain dalam trailer menunjukkan pertarungan antara Wenwu dan wanita berbaju hijau yang sangat kuat diduga adalah karakter bernama Jiang Nan yang diperankan oleh Michelle Yeoh yang sebelumnya muncul memerankan salah satu pemimpin bajak laut di Guardian of the Galaxy 2. Jiang Nan dalam film sepertinya merupakan penjaga dari Valley of Spirit agar Wenwu tidak membangkitkan Fin Fang Foom. Di beberapa adegan dan dialog dalam trailer yang sesuai dengan komik, Shang-Chi menolak ajakan ayahnya sehingga Razor Fist dan Death Dealer datang untuk memburunya. Serta ada adegan Shang-Chi bertarung dengan Xialing seperti dalam kompetisi turnamen bela diri, mirip seperti Mortal Kombat. Di adegan lain menunjukkan Wenwu bertarung dengan sepertinya merupakan salah satu dari anggota Five Weapon Society, di mana terlihat pasukan dengan baju yang sama dalam adegan sebelumnya bertarung dengan pasukan dari Wenwu. Atau bisa saja itu merupakan Shang-Chi yang melawan ayahnya untuk mencegah membangkitkan Fin Fang Foom. Dan ya, aktornya terlihat familiar kan ya? Kalian mungkin bertanya, dengan pertarungan semasif itu, mengapa tidak ada hero lain yang datang? Atau bahkan Ant-Man maupun The Wasp, padahal mereka berada di San Francisco. Berdasarkan rumor yang ada, Shang-Chi mengambil latar waktu saat blip, dan pose Shang-Chi sangat mirip dengan pose andalannya dalam komik. Oke guys, itu dia referensi serta easter egg dari trailer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang aku dapatkan. Jika ada easter egg yang terlewat, maupun saran untuk channel ini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. See you on the next video.